warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bagaimana hari ini? Hari libur, ya, hari Sabtu, akhir pekan. Kembali berjumpa dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. PDIP akhirnya buka-bukaan soal fakta di balik pengkhianatan Jokowi dan keluarganya. Bersamaan dengan itu, dugaan bahwa PDIP bermain dua kaki dengan tetap membiarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo juga dibantah dengan tegas. PDIP melalui DPC PDIP Solo akan segera menyerahkan surat kepada Gibran untuk segera mengundurkan diri dan mengembalikan kartu anggotanya, kartu anggota sebagai kader PDIP. Adalah wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres. Ini singkatannya susah juga, TKRPP. Ini TKRPP dari PDIP, Adian Napitupulu yang membongkar fakta Jokowi dan keluarganya sudah mengkhianati PDI Perjuangan. Melalui keterangan tertulisnya, Adian menegaskan merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP disebabkan oleh hal sederhana, yakni partai pimpinan Megawati Soekarno Putri tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode. Adian ini aneh-aneh saja. Permintaan perpanjangan jabatan 3 periode kok sederhana. Ini kan soal yang sangat serius, soal masa depan demokrasi kita dan soal ketatanegaraan kita dong ya. Kan diubah ini berarti konstitusi kita dari 2 periode menjadi 3 periode. Tapi oke lah, mungkin maksud Adian itu kalau sederhana itu karena sebagai presiden harusnya Jokowi itu tahu bahwa itu melanggar konstitusi dan itu merupakan big tabu ya, tabu yang sangat besar bagi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang selama ini sangat terlihat sikap-sikapnya konstitusional. Jadi itu harusnya sudah dipahami oleh Jokowi dan keluarganya. Mari kita simak lanjutan dari pernyataan Adian Napitupulu biar ini semakin lengkap dan semakin paham kita ini. Bikin paham kalau anak-anak muda sekarang gitu ya. Ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui, kata Adian Napitupulu dalam keterangan tertulisnya. Menurut Adian, PDI Perjuangan menolak permintaan Jokowi tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita, tegas Adian. Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi sederhana saja, kata Adian. Adian menyesalkan perubahan sikap Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal PDIP itu sudah memberikan segalanya untuk Jokowi dan keluarganya. Mulai dari menjadi wali kota Surakarta 2 periode, gubernur DKI Jakarta, dan presiden sampai 2 kali. Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota, dapat rekomendasi. Minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu, lalu dikasih lagi. Banyak benar, kata Adian. Penjelasan Adian ini makin memperjelas kepada kita bagaimana watak dari Jokowi dan keluarganya. Tapi persoalannya benarkah tuduhan Adian itu? Karena ini masih kita klasifikasikan sebagai tuduhan begitu ya. Faldo Maldini ini staf khusus Menteri Sekretaris Negara, tapi harus diingat dia ini adalah politisi PSI sekarang. Sebelumnya dia politisi PAN, kemudian hijrah ke PSI. Nah, Faldo membantah penjelasan Adian Napitupulu dan mengingatkan jangan sampai Adian itu terjebak untuk menyebar fitnah. Kami sayang Bang Adian, beliau politisi yang layak jadi teladan. Kalau nggak ada bukti bisa jadi fitnah. Kalau dari kami senyumin aja, sama-sama menahan diri, tidak usah memperkeruh situasi. Ini saya baca pernyataan Faldo di kompas.com.
Faldo mengatakan perbedaan pandangan mestinya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Faldo meyakini bahwa Adian pasti pernah berbeda pandangan dengan pimpinan PDIP. Mengenai tudingan yang dilempar oleh Adian, Faldo menegaskan bahwa Jokowi akan tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Ini kok persis omongannya Jokowi ya, dan buktinya berbeda. Yang jelas Pak Jokowi selalu tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Bu Mega dan Pak Jokowi sama-sama negarawan. Tentunya beda pandangan bukan alasan terpecah. Faldo menyatakan, hingga kini Jokowi masih menghormati Megawati. Jadi bukan hal yang perlu digosok-gosok terus. Wah, ini Faldo nganggap bahwa ucapan dari Adian ini apa yang gosok-gosok gitu, ngomporin Megawati supaya berantem dengan Jokowi. Nah, dugaan Faldo Maldini ini untuk sementara ini ya saya menyebutnya begitu, kelihatannya ada benarnya. Karena pernyataan Adian itu kemudian dibantah sendiri oleh bosnya di tim relawan PDIP, ya tim relawan Ganjar, yakni Puan Maharani. Enggak pernah, setahu saya, enggak pernah beliau meminta, maksudnya Jokowi meminta kepada Ketua Umum PDIP untuk perpanjangan 3 periode. Itu kata Puan di Jakarta ya. Puan lantas menegaskan bahwa di Indonesia tidak mewajarkan penambahan masa jabatan presiden. Sebab jabatan presiden sudah dibatasi melalui Undang-Undang Dasar 1945 ya, yaitu 2 periode dengan waktu lamanya menjabat masing-masing selama 5 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode, ujar Puan. Nah, mana yang benar ini? Mari kita simak penjelasan dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Nah, ini penjelasan Hasto kali ini beda dia dengan Puan, dan saya kira ini setidaknya saya yang mencermati sekarang ini Hasto kelihatan memilih bersikap frontal. Pasti ini bukan karena sikap Hasto pribadi ya. Hasto mengaku dia berani mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa partainya atau dia itu sempat diminta untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Hasto mengaku permintaan itu disampaikan salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut. Itu sang menteri itu menyatakan kepada dia bahwa 3 periode itu, isu 3 periode itu atas izin Pak Lurah. Ini maksudnya Jokowi. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua-ketua umum itu, beberapa partai yang menyuarakan itu ya sebagai permintaan Pak Lurah. Itu kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat kemarin ya, 27 Oktober. Hasto tidak menjelaskan siapa menteri yang dimaksud, tapi kalau kita buka-buka lagi jejak digitalnya, kalau menteri yang bicara atau mengklaim punya big data bahwa rakyat itu menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang, ya ini kalau tidak ada lain, ini adalah Menko Marinvest nonaktif sekarang, Luhut Binsar Panjaitan. Pada waktu itu jadi kontroversi ucapannya, bahkan banyak yang menuntut agar Luhut untuk membuka datanya, tapi dia tidak pernah mau membuka datanya. Kendati tidak mau menyebutkan nama sang menteri, Hasto mengaku bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Ini bisa di cross check. Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa memang itu ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP, kata Hasto. Wah, kalau Hasto sudah bawa nama Tuhan, pasti ini dia tidak main-main dengan pernyataannya. Memang dalam beberapa kesempatan ketika Hasto mengkritik Jokowi itu kelihatan sekali kalau coba diredam oleh Puan Maharani. Kita ambil contoh saja 2 ya. Misalnya soal food estate, pada waktu itu kan Hasto itu menyatakan bahwa itu adalah kejahatan politik begitu ya. Dan kemudian dimentahkan oleh Puan Maharani bahwa itu terlalu jauh, dan ini karena food estate ini kan selain menyerang Prabowo Subianto juga menyerang Jokowi. Yang berikutnya ketika Hasto bicara soal MK ya, yang Mahkamah Konstitusi yang akan memutus waktu itu ya soal gugatan judicial review batas usia calon presiden, dan pada waktu itu Hasto menyatakan apa yang sudah ada di aturan ya diikuti saja gitu, dan dia melihat ini sebagai manuver dari kekuasaan. Dia tidak menyebut langsung kemana, tapi kekuasaan ya siapa lagi kalau bukan istana, karena kan Hasto ini bagian, atau PDIP ini bagian dari partai penguasa. Tapi kalau kita kemudian
periksa lagi fakta-fakta sebelumnya tadi itu, posisi Hasto dalam soal food estate maupun dalam soal gugatan di MK itu ya lebih benar, dan sekarang itu kan mulai terbukti faktanya. Ada kesan yang sangat kuat memang Puan ini terlihat lembek ketika berhadapan dengan Jokowi. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa sikap Puan seperti itu? Ada juga yang menduga-duga jangan-jangan Puan ini tersandra kasus seperti halnya para ketua umum parpol yang sekarang ini menurut begitu saja kemauan Jokowi, termasuk mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden. Saya kira Anda pasti tahulah kasus apa yang sekarang dikait-kaitkan dengan Puan dan keluarganya gitu ya. Selain soal sandra kasus, ini ada dugaan lain. Ini nggak khusus pada Puan. Ini malah jauh lebih seru. Banyak netizen, bahkan juga pengamat yang menduga PDIP itu sebenarnya sedang bermain dua kaki. Seolah pecah kongsi dengan Jokowi, namun sesungguhnya mereka main mata di belakang layar. Jadi sekarang ini mereka ya punya dua kader, yang satu jadi calon presiden Ganjar Pranowo, yang satunya lagi Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Dan Gibran ini ya kalau melihat usia dan kesehatannya Pak Prabowo, kalau sampai mereka yang menang Pilpres ya berpeluang juga menjadi presiden. Jadi siapapun yang menang, apakah Ganjar atau Prabowo, itu PDIP akan untung. Dugaan itu dikaitkan dengan sikap PDIP yang sampai sekarang belum memecat Gibran, padahal dia sudah menjadi calon wakil presiden Prabowo. Lagi-lagi dalam hal ini sikap Puan itu juga bisa menjadi indikatornya. Sampai saat ini Gibran, kata Puan, belum mundur sebagai kader PDIP, hanya jadi cawapres. Loh, piye toh Mbak? Ini kan jelas ini jadi cawapres dari partai lawan PDIP itu kan pelanggaran berat. Ini kalau di PDIP disebutnya tidak tegak lurus pada putusan ketua umum. Padahal ketua umum PDIP itu sudah memutuskan ya yang diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ini kita masih ingat ya ketika dulu ya sebelum Ibu Megawati memutuskan dan Ganjar Pranowo menyatakan siap jadi presiden saja, dia langsung dipanggil oleh Dewan Kehormatan bersama Sekjen dan kemudian dia diberi peringatan. Sementara F.X. Rudi yang mendukung Ganjar itu diberi peringatan keras dan terakhir. Padahal dia ini kader senior yang jatuh bangun bersama Megawati. Nah, soal ini mulai mendapat titik terang ya ketika F.X. Rudi akhirnya secara khusus dia minta waktu bertemu dengan Megawati. Ini kelihatannya dia merasa sudah mendahului DPP karena kan dia menyatakan bahwa Gibran itu harus segera mengundurkan diri dan menyerahkan KTA-nya. Kalau datang tanpa muka, ya pergi harus tanpa punggung. Pada waktu itu begitu ya, Efek Rudi menyatakan, dan dia kemudian minta waktu untuk bertemu dengan Megawati dan ingin menjelaskan sikapnya dan siap juga kalau mau diberi sanksi gitu. Dan dia sudah diberi waktu oleh Megawati pada hari Kamis kemarin. Dia bertemu dengan Megawati, dan kemudian kepada Megawati, Efek Rudi menjelaskan sikapnya yang keras kepada Gibran. Selain itu, dia juga curhat kepada Megawati karena dia mendengar, dia khawatir kalau kemudian Megawati itu dinilai main dua kaki. Karena saya kira ini kan akan merusak kredibilitas Megawati, seorang figur yang selama ini dikenal sangat konstitusional. Efek Rudi mengaku sebelum menyampaikan pernyataannya itu dia menyatakan kegalauannya dan kemudian dia sempat menangis cukup lama di depan Megawati. Nah, rupanya sikap dari Efek Rudi bertindak keras terhadap Gibran ini dibenarkan oleh Megawati karena setelah bertemu dengan Megawati kemudian dia langsung pulang ke Solo membuat surat ke Gibran dan minta waktu untuk bertemu dengan Gibran. Efek Rudi akan menyerahkan surat permintaan pengunduran diri kepada Gibran dan sekaligus meminta agar Gibran mengembalikan kartu anggotanya atau KTA-nya. Sikap yang sama sesungguhnya juga sudah dikemukakan oleh Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Dia menyatakan dengan menjadi cawapres Prabowo maka karir politik Gibran di PDIP sudah berakhir. Nah, menanggapi permintaan Efek Rudi, Gibran menyatakan akan segera menemui Efek Rudi. Sementara menanggapi pernyataan Komarudin, Gibran ya menanggapinya dengan enteng, tapi seperti biasa gayanya terkesan ogah-ogahan. Kalau Pak Komarudin sudah berstatement seperti itu, ya sudah, kata dia begitu. Jadi saya pikir semuanya ini sekarang sudah jelas. Fix dalam penilaian PDIP, kalau kita meminjam terminologi dari Adian Apitupulu, itu Jokowi dan keluarganya itu sudah berkhianat kepada PDIP. Jadi
Kalau sudah berkhianat ya mereka sudah pecah kongsi. Sekarang kita tinggal menunggu kapan Jokowi dipecat. Masa Gibran sendiri yang diminta mengundurkan diri dan menyerahkan KTA-nya. Ya kalau nggak dipecat setidaknya sama seperti yang diperlakukan pada Gibran, diminta mengundurkan diri dan menyerahkan KTA-nya kepada DPP PDIP atau langsung kepada Ibu Megawati. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari libur akhir pekan.